Jiwa terpilih, tidak semua orang sampai pada pemahaman ini. Hanya mereka yang telah menempuh perjalanan batin yang panjang, melewati ujian hidup, menghadapi kejatuhan, merasakan kehilangan, dan menemukan kebangkitan yang akhirnya bisa memahami esensi terdalam dari doa. Doa bukan sekadar rangkaian kata yang diucapkan dengan harapan agar sesuatu terjadi sesuai keinginan kita. Lebih dari itu, doa adalah refleksi dari keadaan jiwa, sebuah komunikasi yang tidak hanya terjadi antara manusia dengan Sang Pencipta, tetapi juga antara diri kita dengan alam semesta. Dalam doa yang sejati, kita tidak hanya meminta, tetapi juga memahami. Tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan. Selama ini, banyak yang melihat doa sebagai alat untuk memohon sesuatu, kesuksesan, kebahagiaan, perlindungan, atau bahkan keadilan. Kita berdoa dengan harapan agar semesta bergerak sesuai keinginan kita, seakan-akan kita yang menentukan jalannya kehidupan. Namun, semakin dalam seseorang menyelami makna kehidupan, semakin ia menyadari bahwa ada bentuk doa yang jauh lebih tinggi. Doa yang bukan sekadar meminta, tetapi juga mengakui. Doa yang tidak sekadar berharap, tetapi juga menyerahkan. Inilah doa yang muncul dari kesadaran bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segalanya, dan yang terbaik bagi kita seringkali bukanlah apa yang kita inginkan, melainkan apa yang sudah ditentukan untuk kita. Ketika seseorang mencapai pemahaman ini, doa bukan lagi sekadar permohonan yang penuh kegelisahan, melainkan sebuah penyerahan yang penuh keyakinan. Ini adalah doa yang mengalir dari hati, yang telah melewati berbagai cobaan, dan akhirnya memahami bahwa ketenangan sejati datang bukan dari mengendalikan hidup, tetapi dari mempercayakan hidup kepada Yang Maha Kuasa. Doa ini tidak diucapkan dengan ketakutan atau kecemasan, tetapi dengan ketenangan dan kepasrahan. Ia bukan sekadar rangkaian kata yang diulang-ulang, tetapi sebuah keadaan batin yang terus bergetar dalam setiap tarikan napas, dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan yang diambil. Jika hatimu merasa terpanggil untuk memahami makna doa ini, itu berarti jiwamu telah siap untuk melangkah lebih jauh. Inilah saatnya untuk menemukan rahasia terdalam dari doa. Doa yang bukan hanya membentuk hidupmu, tetapi juga membentuk caramu melihat kehidupan. Sebuah doa yang akan mengubahmu dari dalam, membebaskanmu dari ketakutan, dan membawamu ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Jika kamu merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten inspiratif berikutnya. Tinggalkan komentar untuk berbagi pandanganmu, dan jika kamu ingin mendukung channel ini lebih jauh, kamu bisa memberikan super thanks sebagai bentuk apresiasi. Perjalanan kita belum selesai, dan kita akan terus melangkah bersama menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Bagian 1. Doa bukan permohonan, tetapi kesadaran. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa doa adalah cara untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Kesuksesan, kesehatan, kebahagiaan, perlindungan. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa semakin sering kita berdoa dan semakin khusyuk kita memohon, semakin besar kemungkinan doa kita dikabulkan. Namun, pada tingkat pemahaman yang lebih dalam, doa bukan sekadar permohonan. Doa adalah kesadaran. Kesadaran akan kehadiran ilahi dalam setiap detik kehidupan. Kesadaran bahwa Sang Sumber segala telah, sedang, dan akan selalu mencukupi segala sesuatu yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita menyadarinya. Ketika doa dipahami sebagai kesadaran, maka ia tidak lagi menjadi alat untuk meminta sesuatu yang terasa kurang dalam hidup kita. Sebaliknya, doa menjadi pengakuan bahwa segala sesuatu sudah sempurna sebagaimana adanya. Tidak ada lagi kecemasan tentang apa yang akan terjadi di masa depan, karena ada keyakinan bahwa setiap kejadian mengalir dalam kehendaknya. Tidak ada lagi penyesalan atas masa lalu, karena setiap pengalaman telah membentuk kita menjadi seperti sekarang,
Yang ada hanyalah penerimaan penuh terhadap kehadiran ilahi saat ini, dalam keadaan apapun yang sedang kita jalani. Banyak orang merasa gelisah dalam doanya karena mereka berdoa dengan rasa takut, dengan perasaan bahwa jika mereka tidak meminta, mereka tidak akan mendapatkan. Namun, doa yang sejati tidak lahir dari rasa kurang atau ketakutan, melainkan dari kelimpahan dan keyakinan. Ketika seseorang memahami bahwa doa bukanlah transaksi, bukan sekadar aku berdoa maka aku mendapatkan, tetapi transformasi, maka doa berubah dari sekadar ritual menjadi pengalaman mistik yang mendalam. Doa tidak lagi menjadi permohonan untuk mengubah dunia di luar kita, melainkan sebuah jalan untuk mengubah kesadaran kita terhadap dunia itu sendiri. Dalam doa yang penuh kesadaran, seseorang tidak lagi merasa perlu meminta rezeki karena ia menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari kelimpahan semesta. Ia tidak lagi berdoa dengan ketakutan, tetapi dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang datang kepadanya adalah bagian dari perjalanan jiwanya. Ia tidak lagi memohon perlindungan, tetapi memahami bahwa kehadiran ilahi adalah perlindungan tertinggi. Rasa aman yang sejati bukan berasal dari berkurangnya bahaya, tetapi dari kepercayaan penuh bahwa dalam segala hal ada tangan yang selalu menjaga. Inilah doa yang paling kuat, doa yang lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan. Doa yang tidak terlahir dari kekurangan, tetapi dari keyakinan penuh bahwa kehidupan ini adalah anugerah yang terus mengalir. Orang yang memahami doa ini tidak akan lagi menghabiskan hidupnya dalam kegelisahan menunggu jawaban, karena ia telah menemukan jawabannya di dalam dirinya sendiri, dalam kedamaian, dalam keikhlasan, dalam kesadaran penuh bahwa ia tidak pernah sendirian. Pada akhirnya, doa bukanlah tentang kata-kata yang kita ucapkan, tetapi tentang keadaan jiwa kita saat menghadap kepadanya. Doa yang sejati bukanlah yang paling panjang, bukan yang paling sering diulang-ulang, tetapi yang paling jujur dan penuh kesadaran. Ketika kita memahami doa dengan cara ini, kita tidak hanya akan menemukan Tuhan dalam doa, tetapi juga dalam setiap momen kehidupan kita. Bagian 2. Kekuatan penyerahan diri. Dalam perjalanan spiritual ada satu hal yang sulit dilakukan oleh banyak orang, melepaskan kendali. Kita terbiasa ingin mengatur segalanya, memastikan setiap detail berjalan sesuai rencana, dan berusaha keras agar hidup mengikuti keinginan kita. Namun, dalam doa yang paling kuat, tidak ada lagi permintaan yang lahir dari kegelisahan atau ketakutan. Sebaliknya, doa ini adalah tindakan tertinggi dari penyerahan diri, bukan sebagai tanda kelemahan, tetapi sebagai bukti dari keyakinan yang mendalam bahwa alam semesta selalu bekerja sesuai dengan kehendak ilahi yang sempurna. Seringkali kita menganggap bahwa semakin kuat kita menggenggam sesuatu, semakin besar peluang kita untuk mendapatkannya. Namun, justru dalam pelepasan dan penyerahanlah keajaiban terjadi. Penyerahan diri dalam doa bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan menyerahkan ego yang selalu ingin mengendalikan segala hal. Ini adalah keberanian untuk mempercayakan hidup sepenuhnya kepada kehendak yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ketika kita berhenti memaksakan keinginan, kita memberi ruang bagi rencana ilahi untuk bekerja dengan cara yang jauh lebih indah dari yang bisa kita bayangkan. Banyak orang salah paham dan menganggap penyerahan diri sebagai sikap pasif, seolah-olah tidak lagi memiliki tujuan atau arah. Padahal, penyerahan dalam doa adalah sebuah tindakan aktif yang memerlukan keberanian besar. Keberanian untuk melepaskan ketakutan, untuk tidak terikat pada hasil, dan untuk percaya bahwa apa yang terbaik akan datang pada waktunya. Orang yang benar-benar menyerahkan diri tetap berusaha, tetapi mereka tidak lagi bertarung melawan arus kehidupan. Mereka tidak lagi memaksakan sesuatu yang tidak sejalan dengan aliran semesta.
melainkan mengalir bersamanya dengan penuh kepercayaan. Ketika seseorang berdoa tanpa meminta tetapi dengan penuh penyerahan, ia membebaskan dirinya dari beban kecemasan. Ia tidak lagi dihantui oleh ketakutan akan masa depan atau kegagalan. Ia tidak lagi merasa perlu untuk memastikan setiap detail kehidupannya berjalan sesuai keinginannya sendiri. Sebaliknya, ia menerima dengan penuh keyakinan bahwa rencana ilahi jauh lebih besar, lebih luas, dan lebih sempurna dari yang bisa dipikirkan oleh akal manusia. Setiap kejadian dalam hidup, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan, ia lihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang membawanya semakin dekat pada kebijaksanaan sejati. Orang yang hidup dalam penyerahan diri tidak mudah terguncang oleh keadaan. Mereka memahami bahwa dalam setiap hal yang terjadi ada maksud yang lebih dalam, ada pelajaran yang perlu dipahami. Mereka tidak menghakimi hidup hanya berdasarkan apa yang tampak di permukaan, tetapi melihatnya dengan sudut pandang yang lebih luas. Bagi mereka, bahkan penderitaan bukanlah hukuman, melainkan jalan menuju pemahaman yang lebih tinggi. Dengan sikap seperti ini, mereka menjadi lebih damai, lebih tenang, dan lebih mampu menghadapi hidup dengan hati yang penuh ketulusan dan keberanian. Pada akhirnya, penyerahan diri dalam doa adalah kebebasan tertinggi, bebas dari ketakutan, bebas dari keterikatan, bebas dari ambisi yang membebani. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi sekadar hidup dengan keinginan dan harapan, tetapi dengan kepercayaan penuh. Ia tidak hanya sekadar berdoa dengan kata-kata, tetapi hidup dalam keadaan doa itu sendiri, menjalani setiap momen dengan rasa syukur, keikhlasan, dan keyakinan bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar dari yang bisa ia mengerti saat ini. Bagian 3. Mengakui, bukan memohon. Doa yang sejati bukanlah sekadar permohonan, melainkan kesadaran yang mendalam akan keberlimpahan ilahi. Dalam doa yang paling kuat, seseorang berhenti meminta dan mulai mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan, adalah bagian dari kehendak ilahi yang sempurna. Mengakui bahwa apa yang dibutuhkan telah tersedia, bahkan sebelum kesadaran kita menyadarinya. Tidak ada lagi perasaan kurang, tidak ada lagi ketakutan, karena ia memahami bahwa segala sesuatu sudah diatur dengan keseimbangan yang sempurna. Ketika seseorang masuk ke dalam keadaan doa ini, hati dan pikirannya tidak lagi dipenuhi dengan keinginan duniawi yang tak ada habisnya. Sebaliknya, ia mulai melihat kehidupan dengan mata yang lebih luas. Ia menyadari bahwa setiap kejadian, setiap peristiwa, bahkan yang tampaknya sulit sekalipun, adalah bagian dari skenario yang membawa kebaikan bagi pertumbuhan jiwanya. Dalam titik ini, doa tidak lagi menjadi transaksi, tetapi menjadi sebuah bentuk pengakuan akan kebesaran ilahi. Sikap ini melahirkan rasa syukur yang tulus. Ketika seseorang berhenti meminta dan mulai mengakui, ia akan melihat bahwa hidupnya telah dipenuhi berkah sejak awal. Rasa syukur ini bukan sekadar ucapan, melainkan getaran jiwa yang dalam. Ia menyadari bahwa meskipun ada kesulitan, ada juga pelajaran berharga di dalamnya. Bahkan dalam penderitaan sekalipun, ia mampu menemukan cahaya kebijaksanaan yang tersembunyi. Orang yang hidup dalam kesadaran ini tidak lagi berdoa untuk meminta sesuatu yang lebih baik, karena ia tahu bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari perjalanan jiwanya menuju kesempurnaan. Ia tidak lagi mengatakan, "Tuhan, berikanlah aku kebahagiaan." Tetapi ia berkata, "Aku mengakui bahwa kebahagiaan sudah ada dalam diriku." Ia tidak lagi memohon, "Tuhan, jauhkan aku dari penderitaan." Tetapi ia berkata, "Aku mengakui bahwa setiap pengalaman adalah bagian dari rencana yang lebih besar untuk pertumbuhanku." Dengan pemahaman ini, seseorang tidak lagi melihat doa sebagai sarana untuk mengubah dunia luar sesuai keinginannya, tetapi sebagai alat untuk menyelaraskan dirinya dengan kehendak ilahi.
Ia tidak lagi berusaha mengendalikan apa yang terjadi di luar dirinya, tetapi ia mulai memperbaiki dirinya sendiri, membuka hatinya terhadap kebijaksanaan semesta, dan hidup dalam kepercayaan penuh bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari perjalanan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, mengakui jauh lebih kuat daripada memohon. Sebab, dalam pengakuan ada keyakinan, ada penerimaan, dan ada kedamaian. Mereka yang benar-benar mengakui kehadiran ilahi dalam segala aspek kehidupan akan hidup dengan lebih tenang, lebih penuh syukur, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Karena mereka tahu, dalam setiap tarikan napas, dalam setiap detik kehidupan, mereka tidak pernah sendiri. Bagian 4. Melepaskan ilusi keterpisahan. Salah satu hambatan terbesar dalam perjalanan spiritual adalah keyakinan bahwa kita terpisah dari Tuhan, dari semesta, dan bahkan dari sesama manusia. Banyak orang merasa sendirian dalam perjuangan hidup mereka. Mereka percaya bahwa mereka harus berusaha sendiri untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan, seolah-olah hidup ini adalah medan perang yang penuh tantangan tanpa ada bantuan dari kekuatan yang lebih besar. Keyakinan ini menciptakan ketakutan, kegelisahan, dan rasa keterbatasan yang membuat mereka terus merasa kurang. Namun, dalam doa yang paling kuat, tidak ada lagi batas antara diri dan Sang Pencipta. Doa ini bukan sekadar upaya untuk memanggil Tuhan yang jauh, tetapi sebuah kesadaran bahwa Tuhan selalu ada di dalam dan di sekitar kita. Lebih dekat daripada napas kita sendiri, lebih dekat daripada detak jantung kita. Tuhan tidak pernah pergi, tidak pernah menjauh. Yang terjadi hanyalah kesadaran kita yang sering kali tertutup oleh ilusi keterpisahan yang diciptakan oleh ego. Ego adalah sumber utama dari ilusi ini. Ego membuat manusia merasa sendiri, seolah-olah mereka harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Ego menciptakan batas-batas antara diri kita dan orang lain, antara manusia dan Tuhan. Ego berkata bahwa kebahagiaan hanya bisa diperoleh melalui usaha keras, bahwa kedamaian hanya bisa ditemukan di luar diri, bahwa Tuhan hanya bisa dijangkau melalui doa yang penuh permohonan dan tangisan. Ego membuat manusia lupa bahwa mereka sudah dan selalu menjadi bagian dari Sang Sumber. Namun, ketika seseorang benar-benar memahami hakikat doa yang sejati, ia menyadari bahwa dirinya tidak pernah benar-benar terpisah dari Tuhan. Seperti setetes air yang berasal dari samudera luas, manusia juga berasal dari sumber yang sama, energi ilahi yang menghidupkan segala sesuatu. Tidak ada keterpisahan, tidak ada jarak, hanya ada kesatuan yang telah ada sejak awal penciptaan. Dalam kesadaran ini, seseorang tidak lagi berdoa dengan rasa takut atau kegelisahan. Ia tidak merasa perlu meminta sesuatu dengan penuh kecemasan, karena ia tahu bahwa segala sesuatu telah tersedia sesuai dengan kehendak ilahi. Ia berdoa bukan karena merasa kekurangan, tetapi karena ingin menyelaraskan dirinya dengan aliran semesta. Ia tidak meminta dengan rasa takut, tetapi mengakui dengan penuh keyakinan. Saat ilusi keterpisahan ini dilepaskan, doa bukan lagi usaha untuk menggapai sesuatu yang jauh, melainkan perjalanan menuju ke dalam diri sendiri. Sebab di dalam diri, di hati yang terdalam, ada cahaya yang tidak pernah padam, cahaya dari Sang Pencipta yang selalu membimbing, selalu menyertai, dan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Inilah doa yang paling kuat, bukan sekadar kata-kata, tetapi keadaan jiwa yang menyatu dengan kebijaksanaan ilahi. Pada akhirnya, doa yang paling kuat bukanlah tentang bagaimana kita dapat mengubah keadaan di luar diri kita, tetapi tentang bagaimana kita mengubah cara kita melihat dan merasakan kehidupan. Doa ini bukanlah alat untuk memaksa Tuhan agar mengikuti keinginan kita, melainkan jembatan yang menghubungkan kita dengan kesadaran ilahi yang selalu mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Ketika kita berhenti memohon dengan rasa kurang dan mulai mengakui dengan penuh penerimaan,
kita tidak lagi menjadi tawanan dari ketidakpastian hidup, melainkan bagian dari arus kebijaksanaan semesta yang tak terbatas. Ketika seseorang sampai pada pemahaman ini, ia tidak lagi gelisah tentang apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Ia tahu bahwa ada tangan yang lebih besar yang selalu membimbing, ada kekuatan yang lebih tinggi yang selalu mengarahkan. Ia tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya, karena ia sadar bahwa kehendak ilahi selalu lebih besar daripada rencananya sendiri. Dalam doa ini ada kebebasan sejati, bebas dari rasa takut, bebas dari kekhawatiran, bebas dari perasaan bahwa dirinya harus berjuang sendirian di dunia ini. Dengan penyerahan diri yang sejati, kita tidak kehilangan apapun. Justru, kita mendapatkan segalanya, kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan, kebahagiaan yang tidak mudah goyah, dan ketenangan yang datang dari keyakinan bahwa segala sesuatu sedang berlangsung dengan sempurna sesuai rencana Tuhan. Kita tidak lagi berusaha mengubah dunia agar sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita mengubah diri kita sendiri agar selaras dengan kehendak ilahi. Dan di dalam keselarasan itulah kita menemukan doa yang paling kuat di semesta ini. Doa yang tidak hanya mengubah hidup kita, tetapi juga cara kita memahami kehidupan itu sendiri. Karena itu, marilah kita bersama-sama melangkah dalam kesadaran baru ini. Bukan lagi meminta dengan rasa kurang, tetapi mengakui dengan penuh kelimpahan. Bukan lagi berdoa dengan ketakutan, tetapi dengan kepercayaan penuh. Sebab Tuhan tidak jauh, Ia selalu ada di dalam setiap hembusan napas kita, di dalam setiap detak jantung kita, di dalam setiap langkah yang kita ambil. Yang perlu kita lakukan hanyalah membuka hati, menyelaraskan diri, dan mengizinkan kehendaknya bekerja dalam hidup kita. Jika Anda merasakan kedalaman pesan ini dan merasa bahwa video ini membawa pencerahan bagi jiwa Anda, jangan lupa untuk subscribe, berlangganan, dan berikan super thanks sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, semakin banyak jiwa yang dapat terhubung dengan kebenaran ini, semakin banyak orang yang dapat menemukan ketenangan dan kelimpahan sejati. Ya Ilahi, Sang Sumber kehidupan yang tak terbatas, aku datang kepadamu bukan untuk meminta, tetapi untuk mengakui. Aku mengakui bahwa Engkau adalah cahaya dalam hatiku, kehangatan dalam jiwaku, dan bimbingan dalam setiap langkahku. Aku mengakui bahwa segala sesuatu yang kubutuhkan telah Engkau sediakan, bahkan sebelum aku menyadarinya. Engkau adalah kelimpahan yang tak bertepi, kesejahteraan yang selalu mengalir, dan kebahagiaan yang tidak tergoyahkan oleh dunia. Hari ini aku menyerahkan segalanya ke dalam kehendak-Mu. Aku tidak akan lagi berpegang pada ketakutan, tidak akan lagi terikat pada keinginan yang lahir dari ego. Aku percaya, Tuhan, bahwa Engkau selalu menuntunku ke arah yang terbaik. Aku percaya bahwa rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan datang bukan karena aku memaksanya, tetapi karena aku membuka hatiku untuk menerimanya. Aku bersyukur atas setiap detik kehidupanku. Aku bersyukur atas udara yang kuhirup, atas tubuh yang sehat, atas jiwa yang damai. Aku bersyukur atas segala berkah yang terlihat maupun yang tersembunyi. Aku tidak lagi mencari kebahagiaan di luar, karena aku telah menemukannya di dalam diriku, di dalam hadirat-Mu yang selalu ada, selalu menyertai, selalu mengalir dalam kehidupanku. Ya Ilahi, aku percaya bahwa Engkau adalah kesempurnaan itu sendiri. Aku melepaskan segala kecemasan. Aku membiarkan segala sesuatu berjalan sesuai rencana-Mu. Aku tidak perlu berjuang sendiri, karena Engkau selalu bersamaku. Dalam cahaya-Mu, aku berjalan dengan tenang. Dalam kasih-Mu, aku bernafas dengan penuh syukur. Dalam kehendak-Mu, aku menemukan kedamaian yang sejati. Semoga hidupku selalu selaras dengan kehendak ilahi. Semoga setiap langkahku dipenuhi dengan keberkahan. Semoga tubuhku selalu dalam kesehatan,
Jiwaku selalu dalam ketenangan dan hatiku selalu dalam cinta yang Engkau curahkan. Aku tidak perlu meminta, karena aku tahu Engkau telah memberikan segala yang terbaik untukku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu yang tak terbatas. Terima kasih atas kelimpahan yang selalu mengalir. Terima kasih atas kedamaian yang Engkau tanamkan di dalam jiwaku. Aku menerima semuanya dengan penuh syukur, dengan penuh keyakinan, dengan penuh penyerahan diri kepadamu.